Oke. Ya, selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Pak Tubuan ya. Ya, benar. Oke. Saya Ismail Pak dari Bali Palma. Badan Litbang Pertanian kebetulan di Manado Pak. Ini kayaknya boleh salaman, jadi orang salam dari jauh Kang. Salam Pak. Ini kebetulan orang sudah di lokasinya Bapak. Ini di kebun kelapa yang di daerah Lokasi TF. TF ya. TF Minahasa, Kepolisian Desa TF, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan. Kabupaten Minahasa Selatan. Nah, ada beberapa yang menarik Pak terkait dengan kelapa. Kalau lihat tanaman kelapa ini berapa hektar Pak? Ini ya 10 lebih. 10 lebih, dengan jarak tanam ini agak rapat Pak ya? Yang kalau di sini, kalau yang hibrida dulunya 10 kali 10. 10 kali 10. Baru sudah disulam dengan kelapa KB2. KB2. Seperti Bapak Jadi lihat, sudah memang agak padat. kombinasi ya, jadi padat ya. Tapi kalau yang di belakang sini ya kita ikuti sesuai dengan petunjuk ini 9 kali 9. Oke, Ya, dalam kalau segitiga. Segitiga ya. Oh, berarti ini ada kelapa hibrida juga Pak? Ini hibrida, Hibrida apa Bapak tahu? ya cuma tahu kita waktu itu hibrida. Hibrida saja ya, Ikut- tapi masih cukup bagus ini ya. ya, Tahun berapa tanam Pak? ikut proyek tahun 1981. 1981 ya. Waktu Sudah masih cukup lama. Berarti sudah 40 tahun. 40 Ya. tahun. Nah, Sekitar ya 40 tahun. Masih cukup bagus ya. masih cukup bagus. Cukup Pak. bagus. Tegal itu rencana mau tebang sebenarnya, tapi ya masih Sayang. produktif sampai masih Masih dipertahankan. dipertahankan. Kemudian kelapa KB tadi ya. Ya, KB2. KB2 itu kalau cek di kronologisnya itu dari Bali Palma Pak. Itu kelapa baru namanya. Kelapa baru dan nomor 83. Itu yang dijadikan sebagai tetua untuk dapat kelapa baru. Ya. Saya ingin tahu perkembangan sekarang Pak, kelapa ya Bapak ini dari panen ini per hektar ini Bapak bisa tahu berapa butir atau yang diperoleh ini setiap panen? Kalau untuk panen keseluruhan ya rata-rata kalau kami melihat ya. Kopra. Kalau dia Kopra atau butiran kopra, atau dia dari 100 pohon itu bisa capai 1 ton. 1 ton bisa Kopra. 1 ton ya. Oke, 100 pohon. Ini kan kalau lihat ini jaraknya sudah semakin dekat Pak ya. Berarti 1 hektar sudah lebih dari 100 pohon. Ya, padahal kan standarnya kita sekitar 140-an ya. Ya. Kalau sekitar 8,5 Kalau 1 hektar biasanya segitiga itu kan 149 atau 43 iya. sekitar situ. Iya, ini sudah lebih Pak, karena ini Ya. sudah bukan 9 kali 9 lagi nih Pak. Ada yang 6 kali berapa ini kan. Oke. Jadi dari itu masih bisa dapat 1 ton kopra Pak ya. Kalau ini ya KB2 Ya. dengan hibrida, Ya. kalau hibrida masih pernah lihat dia perkembangan Ya. musim. Oh, Kalau gitu. dia misalnya buahnya lebat, hujannya banyak atau semua, ya dia masih bisa kelapa hibrida ini masih bisa mencapai 1,5 ton. 1,5 ton kelapa hibridanya. Kalau yang KB2 sekarang ini ya di sekitar 1 ton lebih juga. 1 ton lebih. Ini pemeliharaannya gimana Pak? Bapak apakah ada pemberian pupuk? Nggak ada. Cukup doa saja Pak ya. Ya, cuma secara alami lah bagaimana itu tradisi orang. Semoga itu ya alami saja. Tadi ada alami. harapan dari lingkungan. Padahal sebenarnya bisa dimanfaatkan juga bahan organik Pak yang ada di sekitar sini untuk ditambahkan. Contoh tadi sabut ya. Diskusi tadi sabut bisa ada manfaat untuk mengatur pengairannya supaya tidak cepat menguap air. Juga piringannya itu bisa mengendalikan gulmanya seperti itu. Kemudian juga bisa jadi bahan organik yang bisa diurutkan. Tapi ada risiko tadi harus dijaga supaya ini ada saya bersama Prof Meldi ini nanti akan menjelaskan nanti juga Bapak terkait bagaimana pengelolaan lahan kaitannya dengan peluang kejadian hama ataupun serangan hama. Tapi sebelum ke hama itu Pak, ini tertarik harga Pak. Harga butiran atau harga apa yang Bapak pasar nih? Apa dikoprakan atau dijual dalam bentuk butiran Pak? Kalau waktu masih harga kopra di atas 10.000 per kilo ya kami kopra. Tapi pada waktu mulai tahun lalu itu kan harga kopra itu anjlok kan. Anjlok, berapa itu anjloknya Pak? Sampai ada yang kalau di 4.000, tempat 3.000? sampai di 4 ribuan. 4 ribuan. Nah, itu juga jadi masalah sampai kita sulit untuk mendapatkan orang kerja karena upah mereka terlalu bawah. Wah, panen sama Jadi kita alihkan ke butiran. butiran. Butiran pada saat harga bagus berapa itu Pak? Kalau sekarang ini, Oh sekarang yang sekarang harganya masih sudah membaik lah. berapa tuh Pak? Kalau di
biasanya di pabrik sini 1.800. 1.800 ya pabrik sini. Ya. Itu sudah bagus Pak ya? Ya cukup lumayan lah. Cukup lumayan. Kalau dibandingkan dengan harga kopra 4.000. 4.000 1 kilo kopra dari berapa butir Pak? Jadi kalau dia kopra, perbandingannya dengan jual kelapa biji, 4 ton kelapa biji sama dengan 1 ton kopra. Oke. Jadi kalau misalnya dia 4 butir ton, jadi 1 kilo Pak, ya kan? ya DP perbandingan. Perbandingan tuh. Biasanya butir orang jadi kalau 1 4 kilo. ton kelapa biji itu Ya. sama dengan 1 ton kopra. Ya. Jadi kalau dia misalnya sekarang kopra itu harganya juga sekarang kalau kita lihat Lumayan di membaik. Karwil ya agak membaik. Sudah Berapa tuh, Pak? Sudah di 6.000-an. 6.000-an. Lebih. Jadi kalau mau itu sekitar harga 1.500 Pak ya. Ya. Oke. Kalau butiran itu kan kalau kopra harus ada biaya pengolahannya Pak ya. Iya, lebih Pengupasan, pengeringan ya. Prosesnya lebih lama lagi. Lebih dalam lama. proses pengolahan. Tapi yang didapat juga tidak terlalu banyak nilai tambahnya. Kalau Ya. 6.000 kan berarti 4.500-an Iya. Pak. Cuma terang kalah kalau di ini kelapa di tempurung. Tempurung. Oh iya. Kalau kelapa biji kan terang sudah. Semuanya kita kirimkan, semua. Kalau ini masih tertinggal tempurung, Cuma menangnya dengan adanya kelapa biji ini berarti lebih gampang kita mencari orang kerja, kan mereka lebih diuntungkan kan. Proses kerjanya itu kan lebih pendek. lebih pendek gitu. Jadi Dan- untuk panen saja dan Ya. kumpul, Ya, so langsung jadi cuma duit kupas gitu ya. langsung duit mereka. Gitu. Kalau Bapak berharap sebenarnya harga terbaik kelapa butiran berapa Pak? Bapak harapan. Kira-kira seperti apa? Kalau bagusnya kelapa harus harga sekian, baru petani ini bisa senang, bisa memupuk. Kalau kita sebenarnya perhitungan kopra dengan keadaan sekarang ya sebenarnya selalu dia dikoprakan di 10.000 lebih, 15.000 10.000 ya? baru. Iya. 10 atau 15 Pak? Iya. Mesti jelas Pak, supaya 15 ya kalau 15.000 10.000 lah. di atas 10.000 Iya. baru Kalau terasa. itu kalau di 10.000 lah, wah, kita memang cukup ini. Nanti kalau sudah sejahtera itu di 15 lah. 15.000. Nah, betul. Jadi kalau dia di harga 10.000 itu berarti harus 2.500 Pak harganya berarti ya. Iya. Harus 200. 1.500 kan itu apa 2.500 jadinya Pak. Iya. Ya. Gitu. Kalau 15.000, oh berarti berapa tuh Pak Bro? Kalau Mau waktu sih lalu kan kelapa kopra pernah sampai di 13 dia kan? 13. Oh pernah itu Pak, tahun berapa? 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. 2017 terakhir. 2017. 2017. Dia nanti dia mulai turun lagi di 2018. Benar-benar fluktuatif Pak ya. Bisa mencapai yang paling tinggi sekian, Iya. tapi dia turun di yang itu ya. Di situ. Itu yang membuat mungkin petani tidak stabil juga semangat memelihara kelapa Pak ya. Gitu. Memupuk, memelihara hampir tidak mungkin ya dilakukan karena pendapatan yang terbatas Pak ya. Gitu. Kalau gangguan hama Pak, ini kebetulan saya dengan Profesor Ini yang gangguan hama yang Meldi yang khusus itu saya seperti datangkan, Pak. sekarang ini kan kita Ya. juga sudah melapor ke Dinas Pertanian Kabupaten, lalu juga dari PPL Provinsi juga turun, dan sekarang ya kami sangat bersyukur dengan kedatangan Bapak dari Balitka ya. Balit Palma sekarang Pak. Balitbang. Nama baru Pak. Ya kebetulan juga ini ada sebagian dari kelapa saya yang kena virus. Virus apa Pak? Ya, ini Bukan kami belum corona, Pak. tahu. Ya. Ya mudah-mudahan bukan corona Pak. Jadi kami sangat merasa senang supaya Bapak kan bisa melihat, dan ini juga merupakan salah satu yang meresahkan petani Pak. Dan karena sumber pendapatan kami kan melalui hasil kelapa yang ada kan. Yang Bapak lihat apa akibatnya virus maupun si hama tadi yang Bapak? Ya ini nih, ketakutan kami jangan juga ini kelapa ini kan dia mempengaruhi dia punya buah kelapa kan, kalau lama-lama otomatis dia produksi juga akan menurun, tentu juga ya pendapatan kami selaku petani kan pasti juga akan menurun. Oke. Nah jadi ini Pak, karena kita baru sampai, nanti dengan Pak Prof ini akan turun lapangan dulu. Ya. Ya, setelah ini kita akan ada wawancara Pak, Ya. wawancara lanjutan setelah lapangan. Ini saya kira baru perkenalan dan informasi awal. Setelah nanti dari lapangan kita melihat seperti apa kejadian di lapang mengenai serangan hama, penyakit, ya mudah-mudahan bukan corona Pak. Ya. Karena kita susah untuk uji rapid test maupun swab dari kelapa Pak untuk kejadian ini. Jadi saya kira kita akan ke lapangan, kita akan lihat supaya kita cari solusinya Pak. Ya. Paling penting itu kita dapat masalahnya, kita cari solusinya. Sama ahlinya kita akan. Jadi saya kira Bapak Ibu, kita masih di lokasi TF, ya, TF, desa TF.
di Minahasa Selatan dari lokasinya Pak Tumbuhan untuk melihat perkelapaan di sini, juga hal-hal yang terjadi ya di lokasi ini. Saya kira itu, salam sehat, salam kelapa.